sama kita di episode 7 bercerita. Keren banget ya. Dan banget loh. Jadi hari ini kita tuh bakalan ada podcast menarik nih teman-teman sama salah satu siswi berprestasi di SMA yang 7 Bandung. Yes, betul. Nah tapi ngomong-ngomong sebelum kita mulai nih Seveners kan harus kenal kita ya. Kita ini perdana nih Seveners buat ada podcast ya sama teman-teman di sini. Jadi sebelumnya perkenalkan aku Marcelina Khla dan juga rekan aku Valerian Malis Martian. Jadi kita hari ini bakal ada podcast nih dan pasti narasumber itu sangat orang Kepo. yang ya menarik ya. Ini bikin penonton pasti kepo. Bener banget. Siapa narasumber kita? Iya bener. Ini soalnya nih pasti Seveners tuh bakal terinspirasi nih dengan podcast kita gitu Betul, ya. betul, pasti. Ini podcast bakal sangat amat menarik lah dan pasti bakal berisi gitu teman-teman. Jadi kita tidak akan membawa podcast ini menjadi boring. Betul. Akan Nah. bikin bosen, akan bikin ini podcast apa? Nggak akan. Bener. Ini kira-kira nih kita kan sebagai seorang siswa dan siswi ya, Ya, di SMA betul. 7. Kamu pernah nggak sih ngerasa ada tantangan gitu dalam menjalani sekolah tuh apa sih? Aduh, banyak banget tantangannya. Yang pertama mah yang paling utama pasti rasa malas. Oh iya. Pasti. Bagi kita yang seumuran kita pasti wah males nih, banyak tugas, banyak ini. Pasti Bener males ya. sekolah tuh. Soalnya apalagi kita sekarang udah kelas 11 ya, 11. jadi agak lumayan juga nih sama Menunjangnya tugas. lebih susah. Iya benar banget. Nah tapi nih Pak Cok, kira-kira nih kan narasumber kita itu salah satu siswi yang berprestasi nih. Iya, betul. Penasaran gak sih kamu kira-kira gimana cara dia mengimbangkan waktu akademiknya sama prestasi dia ini? Aku pasti bertanya-tanya lah, kenapa dia apa sih imbang banget prestasi di ekstrakurikulernya, di kelasnya, di akademiknya, hanya diimbangin kan. Apalagi buat ilmu kita mah pasti gampang capek, tapi cuma apa 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. lanjutin buru. Ini bener banget sih, apalagi tadi kan mungkin teman-teman bisa relate ya sama yang Iya, Pak relate. Cok bilang Aduh, sebagai maaf nggak, ya, aku kelas takut. 11 udah mulai sibuk juga, apalagi kita kan harus Betul. mulai persiapan dengan matang ya, tahun depan kan kita Kelas 12. iya, jadi kita harus persiapan yang matang lah. Nah, sedangkan ini salah satu siswa yang berprestasi ini aktif banget nih. Sebenarnya penasaran gak sih kira-kira? Pasti penasaran kata pada. Coba deh kasih clue nih biar Seveners menebak nih. Cluenya yaitu dia yang pertama ya pokoknya dia perempuan, lalu dia masuk di ekstrakurikuler paling terkenal lah di 7 paling berprestasi. Wah, kira-kira ini Seveners sudah bisa nebak sih harusnya. Tapi coba deh ini cluenya lebih rinci lagi coba. Yang paling rincinya yaitu dia baru aja sama ekstrakurikulernya menjuarai festival di acara-acara besar Ini dan pasti membanggakan Seveners. SMA 7. Wah, pasti. Seveners pasti udah bisa nebak banget gak sih? Ini kira-kira ekskul mana nih yang terakhir tuh habis memenangkan sebuah festival ya? Betul. Oke deh, kita nggak perlu waktu lama lagi. Coba kita sambut narasumber kita. Selamat datang. Halo. Oke. Right. Jadi kamu kan udah di sini nih, ya. Ya. Bisa nggak sih kamu perkenalin dulu kayak nama kamu, kelas, sama sekarang tuh kamu masuk organisasi apa atau ekskul apa di sekolah? Oke, kenalin nama aku Nailah Tasabila dari kelas 11G dan sekarang aku masuk organisasi Bos Alta Baret. Apa sih? Abadi. Abadi. Bos Alta Baret. Ini Seveners. Nah. Oke, lanjut dari yang tadi ya. Kayak lanjut. Jadi sama kamu masuk ekskul Bosmat, apa yang bikin kamu tertarik buat masuk sama awalnya? Yang apa? banyak banget nih. Boleh nih storytelling Kamu kan dari kelas 10 nggak sih? Iya dari kelas 10. Coba storytelling gitu. Terlebih buat teman-teman kelas 10 nih biar bisa join Bosmat juga dan merasakan experience-nya nih Seveners. Boleh ceritain nih. Boleh. Kalau yang pertama sih awalnya aku ngeliat DWST-nya bagus. Bagus, setuju banget sih. Terus kayak aku akhirnya ikut masuk
Dan di sana ternyata orang-orang itu seru, asik, banyak yang sefrekuensi lah sama aku gitu. Terus banyak belajar hal baru juga gitu ya, mulai dari acting, terus relasi juga semakin banyak ya alhamdulillahnya sekarang. Terus apalagi yang paling jadi apa ya, jadi punya kayak keluarga gitulah di sekolah yang masuk SMA. Keren banget storytellingnya, Keren banget loh. sangat menggambarkan gitu ya sosok awal ini seorang siswi itu gimana sih bisa menjadi seorang siswi yang giat di perkabaretan. Betul. Nah terus kan dari setiap hal yang kita lakukan nih ya, kamu merasa nggak sih apa tantangan terbesar nih, apalagi kamu kan juga dari kelas 10 nih. Nah pastinya kan adaptasinya tuh harus lebih challenging kali ya, karena memang kan di lingkungan yang baru nih. Boleh nggak sih sharing nih kira-kira ke Seveners apa aja sih yang menjadi tantangan dari kamu sebagai siswa yang baru masuk Bosmat dan bisa sampai perjalanan tuh sampai wah sekeren sekarang ini nih. Boleh ceritain kan ya ke Seveners? Boleh. Kalau tantangan terbesarnya sih awalnya tuh gitu kayak takut sama pertemanannya, karena takut gak asik, takut gak sesuai ekspektasi aku. Ternyata pas aku masuk nih, wah gila, seru banget. Terus kayak kakak kelasnya terutama sangat support ke adik kelasnya gitu ya, gak pernah kayak membeda-bedain, gak pernah senioritas lah istilahnya. Itu yang paling aku suka. Nah, habis itu pernah nggak sih kamu selama kamu sekolah dan sama Bosmat, pernah nggak sih kamu itu punya rasa males bisa buat jalanin dua-duanya atau gimana? Pernah nggak? Pernah. Jadi aku tuh pernah waktu itu lagi kelas 10 tuh ada P5 kan, P5. Terus ada latihan Bosmat juga nih. Kan capek ya kalau misalnya disatuin kayak pulang sekolah, P5 terus latihan juga. Akhirnya di situ aku bolos dan pergi untuk ngerjain P5-nya. Terus kayak dilewasan sama teman-teman. Terus kepergok nih sama kakak kelas yang di Bosmat. Katanya kamu kenapa nggak latihan? Itu menurut aku lucu karena aku bilangnya tuh waktu itu sakit, tapi malah kepergoknya lagi kerja kelompok di website. Nah, di semua rasa males yang pernah kamu rasa itu, gimana cara ngatasinnya rasa males kamu? Gimana? Yang pertama sih paling dari keinginan diri sendiri ya. Kalau aku sendiri Niat ya, niat lah Niat pasti. ya, benar. Kalau misalnya kita gak ada niat pasti bakalan males buat kedepannya. Jadi aku niat dulu buat kayak pengen latihan. Terus juga yang aku harapin sebenarnya kayak kalau sekolah tuh yang paling ditunggu tuh setiap hari Senin, karena hari Senin tuh ada latihan Bosmat. Nah, aku misalnya nih, tadi kan kamu sempat jelasin ya kalau challenge awalnya tuh kamu overthinking di pertemanan kira-kira bakal kayak gimana gitu kan. Terus ditambah dari kamu cerita juga adalah sedikit rasa malas, tapi ini juga bukan semata-mata malas ya, karena memang pada saat itu juga ada waktu dan kegiatan lain yang bikin bentrok. Ini kira-kira cara kamu nih mengatasinya banget, terlebih kalau saat pertemanan tuh menurut kita tuh agak risky gitu ya, karena kan berpengaruh nih bagi kita yang ingin berprestasi di lingkungan baru, apalagi di lingkungan SMA yang sebenarnya kita bentar lagi bakal menghadapi kayak real world gitu ya. Kali gimana nih cara ngatasin kamu ketakutan kamu dalam membuat pertemanan nih? Kalau aku sendiri dari pertemanan aku yang pertama jangan terlalu terpaku sama kubu itu tersendiri, karena kalau misalnya kita terpaku sama orang itu, terus orang itu tuh ada di suatu hari nggak sekolah, itu bakalan terus-terusan merasa sendiri karena orang itu nggak ada gitu. Menurut aku jangan terpaku sama orang tersebut, kita tuh harus bisa explore ke orang lain juga, jadi jangan terlalu terpaku lah kayak gitu. Ini semoga jawaban dari Naila bisa memotivasi Seveners ya. Bermanfaat ya buat kalian semua, buat kita juga. Iya, buat kita. Terlebih ada kelas 10 teman-teman nih ya yang baru gitu di lingkungan SMA 7 ini, kira-kira bisa mendapat gambaran nih dari Naila. Bener banget. Ini Seveners, tadi kan Pasco udah jelasin ya ke kita, ke teman-teman Seveners kalau Bosmat tuh terakhir menayang festival kabaret di Jawa Barat, bener gak sih? Betul sekali. Oke, ini kan udah se-Jawa Barat ya, pasti sebuah tantangan yang besar nih. Nah, ini boleh nggak sih kira-kira di-spill dong, ini ceritainnya gimana nih dari persiapannya, dari challenge kamu dan juga beserta teman-teman Bosmat yang lain, ini boleh spill nah biar saya harus tahu nih perjuangannya mendapatkan juara 1 se-Jawa Barat nih. Dari awal banget nih. Dari awal banget, harus nih Seveners. Ya dari awalnya tuh emang udah direncanain bakalan ada
festival bergengsi gitu se-Jawa Barat buat ya gitulah beradu gitu ya. Di situ kita tuh bawain cerita Legenda Sangkuriang yang dimana ceritanya tuh sangat berat dan persiapannya juga butuh banyak. Menurut aku yang paling tantangan banget tuh latihannya, karena latihan tuh beneran kayak yang dari kalau weekend ya, yang kayak orang-orang mah main ya, misalnya weekend tuh ini kita harus latihan dari pagi misalnya jam 8 harus sudah latihan fisik ya guys, latihan fisik sampai jam 12 kita panas-panasan sampai ireng pokoknya. Terus siangnya kita latihan acting, terus ada latihan dance juga. Dan yang paling challenging lagi tuh pertemanan lagi nih, balik lagi ke pertemanan. Karena ada beberapa orang yang emang susah buat diajak latihan. Jadi kita setiap latihan berhari-hari itu gak pernah ada yang full team. Waktu H-1 baru itu full team. Sebelumnya nggak pernah ada yang full team. Dan situ beneran kayak banyak masalah rintangan yang kita hadapi gitu ya, mulai dari ada yang berantem lah, terus ada beberapa masalah juga. Cuman karena emang kitanya dibawa enjoy dan dibawa santai aja, dan juga memaklumi hal tersebut, karena setiap festival itu emang selalu ada aja yang kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada yang berjalan secara lancar gitu, pasti ada tantangannya ya. Terus apa lagi nih? Wah, ini aku dulu deh. Jadi kan kamu jelasin ya kalau weekend tuh latihan ya, dan juga waktunya tuh gak main-main banget nih. Kan dari pagi sampai matahari udah terbenam, udah kemana ya sampai nginep malah. Tuh kan. Nah, sampai nginep. Challenge kamu nih kan pasti, apalagi sekarang ditambah emang tugas banyak nih kan, kayak tadi ya bentrok. Terus untuk izin orang tua tuh kira-kira gimana nih? Kalau kan pasti dengan waktu quality time sama keluarga tuh kan pasti ngaruh ya, berpengaruh banget ya. Nah, bisa di-spill di sini kira-kira nih bagi teman-teman Seveners yang ingin sekiranya menggiat di dunia kabaret atau dimanapun ya, yang pasti yang menggunakan waktu banyak gitu dan bisa jadi mengurangi quality time bersama keluarga, bisa nggak sih nih tipsnya cara mengkomunikasikan ke keluarga gitu? Oh ya, FYI aku tuh emang awalnya nggak diizinin buat masuk kabaret karena nggak pernah gitu. Ya nggak pernah ada di rumah lah intinya. Terus aku nyoba ngepercayain gitu ke orang tua aku buat kayak aku tuh beneran latihan, lo nggak main gitu. Aku beneran cari prestasi gitu di sekolah ini. Dan mereka tuh akhirnya percaya, dan di Bosmat juga tersendiri gitu punya grup orang tua yang emang si akang tetenya tuh suka ngabarin kalau anak-anaknya lagi latihan. Terus yang aku bilang itu nginep atau tugas. Yang bikin lucu di Bosmat tuh kita pulang sekolah buat tugas dan ngerjain PR bareng di tempat latihan, ngerjain PR bareng gitu. Kompak ya, Seru banget ya, seru banget. Bahkan kalian masuk Bosmat. Ya gitu guys. Bener. Makan bareng, tidur bareng, apalagi tuh? ngerjain tugas bareng. Oke, apalagi nih yang apalagi ya? Bentar lagi mau Pokoknya bareng gitu ya. Pokoknya pasti banyak momen barengnya lah ya. Momen barengnya banyak sekali. Udah kebentuk lah ya keluarga. Chemistry-nya Jadi juga. banget. Iya benar. Udah 100%. Ini dari cerita Naila, seru banget ya Bosmat ya. Yang seru tuh bukan anak-anak doang, orang tuanya juga suportif nih, dan membangun bondingnya tuh bukan hanya sesama anggota dan teman-teman kabaret ya, berarti sama orang tua juga nih. Nah, pas kamu kamu latihan banyak, capek-capek gitu, perasaan kamu pas diumumin juara nih Bosmat, kamu expect gak sih? Awalnya gak expect karena emang ngelihat tim kabaret lain juga Bagus pasti bagus keren gitu. Gak pede awalnya gitu ya? Ya nggak pede karena by the way ada cerita juga nih yang lebih menarik. Spill. Sebelum kita hamil beberapa jam mau tampil, di situ ada satu personil yang mengalami kecelakaan, tabrakan sampai mukanya tuh hancur banget. Jadi dia tuh nggak bisa buat datang dan ngegantiin peran. Di situ kita nyari akal gimana caranya biar tetap dance tuh tetap koreonya tetap sama gitu, nggak perlu ganti. Diakalin, akhirnya kita bisa perform secara maksimal. Alhamdulillah. Mantap. Keren. Tapi ini kan tadi diceritainnya kalau ada personil yang terjadi musibah gitu ya. Ini kan pasti ngaruh juga, jadi kayak kita udah latihan bareng nih, udah terbentuk bonding. Itu perasaan kalian tuh gimana sih? Apakah jadi merasa ragu untuk perform atau apa tuh, kira-kira bisa di-spill gak sih cara mengatur emosional ketika mau tampil, karena kan pasti berpengaruh ya mood kita untuk tampil ke khalayak tuh kayak gimana gitu.
untuk aku sendiri dan yang lain yang aku lihat, pas ada berita kalau satu personil ini mengalami kecelakaan, sedih dan emang nggak pede gitu, karena mau gimana gitu, ini koreonya gitu kayak satu orang nggak ada, terus gak ada orang yang bisa diajak bicara pas perform gitu. Tapi di teater ini sendiri gitu punya kebiasaan kalau setiap tampil tuh kita tuh bikin lingkaran dan saling menyemangati satu sama lain gitu kan. Kayak gak boleh nervous, gak boleh apa gitu. Akhirnya kita mengeluarkan segala emosi di lingkaran tersebut sebelum perform. Habis itu kita langsung perform. Jadi ngerasa ngerasa tenang aja gitu karena udah diobrolin bareng-bareng gitu dalam satu lingkaran itu. Keren banget sih ini Bos Mat ya. Applause. Keren. Nah, dari semuanya itu yang kamu alamin, yang kemarin lomba, apa sih kayak kunci keberhasilan kamu? Kunci Buat keberhasilan kamu sama tim Bosmat kamu itu gimana kunci keberhasilannya sih? Iya. pastinya doa orang tua ya. Doa orang tua itu Pasti pasti ya. banget, guys. Number one ya, number Number one, doa ibu. Udah ibu bener. Terus support orang tua juga pasti. Penting itu bang, Pasti. penting. Terus juga support dari pelatihnya tersendiri sih itu. Ngaruh ya. Sangat ngaruh, pelatihnya keren banget guys. Mantap lah. Siapa pelatihnya siapa? Namanya nama panggungnya ini Ya. Tatan Oscar. Oscar. Keren banget Kak Tatan. Applause. What of you? Yes. Proud of Bosmat banget. Kita ya merasa bangga ini karena dikabari kalau Bosmat tuh juara 1. Bener-bener kayak Kaget aku juga. Kaget aku kaget tau lagi. Sumpah ya bener ya. Aku lagi kayak buka HP ini. Juara, aduh. Kata gue. Keren lah ya. Terus kayak di sini kita buka-bukaan nih sama salah satu personil festival kabaret kemarin Unjuk bisa ya namanya ya, Bisa. dari Bosmat tuh. Jadi saya pernah tahu lah perjuangannya tuh kayak wah seberat apa gitu ya. Ditambah karena kita juga seorang siswi ya, bukan yang full time, seorang kabaret gitu kan, Iya. seorang Pasti banyak aktris. waktu, tenaga yang Iya. yang dihabisin. Bener. Ini kira-kira nih, kan kamu sebagai seorang siswa dan juga aktris lah di Bosmat ini Amin. tuh. Setuju lah. Aktris. Iya bener, artis setuju ini, artis yang 11J ini saya benar, tahu nih. Kira-kira nih, mau dong di-spill gimana sih cara kamu mengimbangi akademik dan juga prestasi? Karena kan tadi dijelasin juga kalau Bosmat lumayan menggunakan waktu yang banyak ya termasuk weekend nih, cara kamu mengimbanginya gimana sih dengan akademik gitu biar tetap lancar dua-duanya tanpa wah kendala yang hebat gitu. Ya, buat tips dari aku nih ya. Aku tuh nggak pernah ngerjain PR di rumah. Oh, di rumah. Bukan berarti kayak aku ngerjainnya pas deadline di hari itu, enggak. Jadi guru tuh ngasih PR saya hari ini, aku langsung ngerjain di waktu istirahat. Biar pas pulangnya tuh nggak terlalu banyak Tugas. ya, nggak terlalu banyak tugas. Jadi aku bisa fokus ke kegiatan aku yang selanjutnya kayak gitu. Nah ini guys yang dicontoh jangan Yes. kayak menunda-nunda tugas, mentang-mentang jam kos. Bukan Wah, jangan itu parah. ini memotivasi buat nggak SKS ya. Ya, itu bener. betul. Oh kan ngaruh juga ya kalau misalnya kurang tidur atau bahkan kayak wah lupa Benar. makan pasti kan ngaruh nih ya ke kesehatan. Tambah emang banyak banget kegiatan padat-padatnya gitu ya. Jadi kelola waktumu dengan baik. Gimana kalian udah mengelola waktu dengan baik? Belum? Ini jangan malu ini kita kan berbagi sama Seveners ya, Ya. masa kamunya sendiri kita harus sama-sama sharing Tapi gitu aku lagi berusaha juga lah berproses. Wah keren lah ya. Nice. Kita harus berusaha setiap hari untuk menjadi lebih baik ya, benar? Betul. Ya, aku juga sebenarnya termotivasi ini dari Naila nih. Keren. Ya noh, pokoknya. Lagi sebagai teman kelas. Influencer 11, jadi teman-teman harus tahu ya, FYI kita itu adalah Kelas 11J. ya 11J. kita 11J bangga ada Naila Salsabila ya terima kasih. sebagai artis gitu, sebagai influencer. Amin. Amin ya semua. Ini saya harus bisa lihat sih kita sebagai teman kelas 11 kita tuh udah punya chemistry yang kuat. Bisa tebak gak sih apa? Apa? Kita lama kita kayak Udin. Oh, iya. Yang benar. Kayak Udi. Ya, Adanya. maju. Ini kita Chemistry banget ya. chemistry banget, gila sih kayak wah keren lah ya. Chemistry. Udah jiwanya 11J mah gini. Mantap. Jiwa sebelah. Oh iya, ini FYI juga nih ya. Naila tuh kan seorang KM teman-teman. Oh. Guys, Wah, keren ya. Ini
bisa di-share juga nggak sih kamu sebagai KM gitu, gimana cara kamu Ya. mengelola 11J yang wah muridnya banyak, Apa katanya nggak sih? beda-beda, Jadi iya. apalagi kayak murid-murid cowoknya, aduh Aduh, murid cowoknya gimana? Murid cowoknya gimana? mantap. Boleh nih di-spill ya ke Seveners. Kalau untuk 11J yang aku lihat aman-aman aja sejauh ini ya. Ah. Cuman emang ada beberapa yang emang kurang berbaur, mungkin emang butuh waktu karena Waktu ada berteman tuh susah guys, adaptasi itu susah banget. Jadi ya udah aku masih ngajarin. ya mengajari gitu hal seperti itu. Jadi sejauh Tapi ya jangan anggap itu mah nggak ditemenin sama kita ya. Iya. Diajakin terus sama dia, Iya dong. cuman dianya belum apa ya? Untuk adaptasi lebih Masih malu, kuat lah ya, masih. karena kita emang belum tuh semester kan Iya. bareng-bareng Iya. ya. Apalagi kita kelas 10 juga awalnya nggak pada kenal. Iya. Iya, benar kita gitu. dari kelas 10 berbeda-beda Iya, ya. betul. One eternity later. Kalau pas kapan gitu ya, aku tuh pernah lihat, aku tuh buka nih sebenarnya SG-nya Naila Salsabila, aku lihat kan, ini ada apa sih pas kapan kita lihat, kok ada kayak trailer film gitu kan, aku mikir ya, ini apa sih, ini film Apa apa, ya? apa dia promosi film ya, apa, wah apa sih, tapi pas aku buka tuh postingan sebenarnya, ternyata Naila main film loh. Yes, Apa guys, nih, aku main Nay? film. Kepo. Kalian ada yang tahu? Aku nggak tahu. Coba tebak Parah deh. banget ya. Oh, parah. Coba apa? Ketika info nih. Gak tahu. Aduh, aku nggak tahu judulnya, aku lupa, tapi ini tuh latarnya tuh ada pantai-pantainya gitu Iya, ya. betul. Apa namanya? Itu. Jadi Spill. Spill. Oke, Kita spill, kita spill ya. Biar nanti kita kasih tahu biar si Kenneth juga pada nonton ya. Bener. Biar pada nonton. Jadi film yang aku mainin tuh yaitu Pencarian Warna Ketiga. pencarian warna ketiga. Yes. Oke, itu tuh gimana tuh? Di situ tuh nyeritain tentang seorang adik kakak yang nggak ada orang tuanya, itu Salma tuh sebagai kakaknya dan aku Virial sebagai adiknya. Dia tuh sering dipandang beda gitu sama murid-murid yang ada di kelasnya karena kekurangan dia gitu, karena kekurangan dia yang tidak bisa melihat warna dengan jelas dan dengan sama-sama orang-orang lain gitu, kayak gitu. Aku sendiri sih senang banget ya itu, Ya, pasti ya. karena itu tuh posisinya lagi ada festival Winfest nih, lagi festival, lagi latihan, tiba-tiba pelatih aku bilang kayak, Nay kamu mau nggak ikutan casting di film ini katanya. Akhirnya aku nyobalah casting di Cibiru waktu itu. Pas casting tiba-tiba besoknya, Nay kamu lolos, tungguin ya minggu depan kita berangkat langsung katanya ke Pangandaran kayak gitu. Mantap. Jadi selama cerita yang tadi Nay ceritain, emang aku rasain emang Naila bakatnya ini sebagai aktris. Sebenarnya sampai banget sih. Seni banget. Iya, Mantap lah. Ini nih kan sebuah pencapaian nih bisa main film ya. Iya, Apalagi di banget. usia yang masih muda lah, kita masih Kamu berapa tahun? Masih 16, masih 16 tahun. 16. young wild and free kita guys. Nah, Yes. perasaan kamu pas diterima nih castingnya kan, apalagi yang lagi Winfest nih, apa kayak capek tapi kayak aduh seneng gitu, gimana nih? Seneng, capek, disatuin tapi karena aku Karena suka kamu gitu. seneng gitu, Ya jadi- karena aku suka, karena ini hobi. Capek juga hilang pasti. Iya benar. Gitu. Kalau hobi itu guys, jadi gak akan pernah ngerasa capek apapun itu kalau misalnya kita Senang. suka. Iya Ya, betul. Jadi kita tuh sebagai orang, apalagi kita masih muda ya, harus punya hobi dan mencoba banyak hal baru nih, Betul karena banget guys. butuh pengalaman gitu ya. Terus nih kan selama main tuh kamu di Pangandaran ya tadi jelasin, Iya, di Pangandaran. berapa hari sih kira-kira? Ada sekitar 1-2 mingguan kalau nggak salah. lama Di juga. sana aku baru sekolah guys. Tapi Di Spen, bagus guys, bawa sekolahnya, Iya, nggak iya. bawa sekolah nggak jelas lah. Ya, pokoknya. Kalau bawa sekolah teh kayak Naila, Kamu kurusnya kemana? aku main bola. Main bola. Nah ini kan 2 minggu lumayan ya. Lumayan Nah banget. ini nih kamu tuh kan pasti lumayan ya meninggalkan pelajaran gitu. Wah. Ini ngejarnya gimana? Ini Nah, pasti itu. challenging banget gak sih? Masih masuk sekolah juga bingung, banyak tugas nih. Iya, Gimana benar. nih ngejarnya? Jadi gini, aku tuh mulai syuting tuh dari subuh kan. Hmm. Subuh karena kita tuh ngejar sunrise Oh, buat iya. si syutingnya. Kita syuting subuh sampai isya. Di isya kita tuh cuman istirahat beberapa jam doang, langsung aku ngerjain tugas yang belum aku kerjain kayak gitu. Lumayan ya, capek nih Capek dari sih. dengerin juga kayak wah kebayang pasti Kebayang. hahehohnya gitu, cara manajemen waktu per hari itu pasti challenging banget sih. Challenging banget. Nah terus dari ini kan udah berkarir
keluar nih ya, bukan di Bosmat, bahkan wah udah Di luar juga. iya, ini soon to be Naila terkenal se-Indonesia ya. Amin. Amin. Nah, kita mau nanya nih sebagai kamu nih sebagai Salsa Gila, tantangan hal yang paling berkesan nih. Kan tadi kalau yang unjuk kabisa udah di-spill nih, kira-kira yang pas main film, jadi kayak wah lagi sibuk, dapet ternyata terima casting kan, seneng tuh, terus kayak kamu gimana, tapi kamu sempat mikir juga masih kayak aduh ini gimana ya ke akademi, aduh orang tua, aduh apa gimana gitu, apa sih kebingungannya dan hasil yang kamu terima tuh gimana nih perasaannya? Kalau dari tugas, aku alhamdulillahnya bisa memanage itu ya, karena di sana juga aku minta waktu ke yang manajernya buat istirahat sebentar gitu buat ngerjain tugas, karena dikejar deadline juga guys. Waktu itu tuh ada tugas kelompok dan aku tuh nggak bisa hadir, dan aku tuh di situ tugasnya ngerjain PPT, jadi aku kayak sambil make up nih sambil ngerjain tugas kayak gitu. Mau casting film atau gimana juga, pasti teman-teman kamu juga pasti pada lebih tua kan? Iya, Nah, benar. itu kamu gimana cara beradaptasinya gitulah? Oh, iya. Kamu bisa kayak nyambung, pasti nyambung kan? Aku sebenarnya ngerasa seneng banget ya, karena kayak aku diperlakukan sebagai adik. Iya, betul sekali. Terus kebetulan juga yang mainin peran sama aku tuh perempuan, jadi aku merasa kayak oh gini ya rasanya punya kakak perempuan. Seru banget, karena aku sendiri kakakku tuh laki-laki dan dia tuh sangat introvert guys, susah buat ngobrol sama aku. Pas aku ngobrol sama Kak Jennifer ini, ternyata sangat nyambung, dia tuh ngasih motivasi banyak lah buat aku. Katanya kita tuh harus jadi diri sendiri, nggak boleh ngeliat orang lain kayak gitu. Kamu juga dinasihatin sama dia, Iya. kamu juga termotivasi sama dia gitu. Termotivasi banget. Nah, mumpung lagi bagian itu, siapa sih sosok yang menginspirasi kamu lah di hidup kamu, yang kenapa kamu bisa sampai sekeren ini gitu loh? Sejauh ini perjalanannya kayak perjalanannya bisa membanggakan sekolah, orang tua, diri sendiri. Nah, ya, gimana tuh? kamu pasti terinspirasi lah. Iya, betul. Sosok yang paling aku inspirasikan gitu ya, sekarang itu ada dua sosok nih. Oh, siapa tuh? Ada dua sosok. Yang pertama tuh pelatih aku, Ya. Kang Tatan. Ya. Karena dia tuh seorang produser yang sangat keren, dan dia tuh nggak pernah kenal capek. Semua job dia ambil, dan dia tuh nggak pernah ngerasa kayak ini capek, nggak, dia tuh. Yang kedua yang main film sama aku, Kak Jennifer. Dia tuh sekarang lagi mau rilis lagu guys. Nanti tungguin aja. Sangat memotivasi karena dia tuh bisa memanage waktu dari, dia juga banyak syuting ya guys. Sebetulnya dia juga main beberapa film. Terus dia juga kuliah di Unpad. Terus dia juga jadi duta berapa gitu di kuliah Unpad juga. Jadi aku tuh sangat motivasi, dan aku juga by the way guys pengen masuk Unpad. Semoga ya kita Amin, doain amin Naila. ya. Kita juga semua ya. Iya, Mau kita masuk Unpad. semua. Amin. Amin. Nah, Naila, nih suatu saat nih ya, kamu udah sukses nih ya. Amin ya. Amin. Kamu mau bikin pertunjukan sendiri. Apa sih tema yang bakal kamu Iya angkat? nih. Pertunjukan ya. Iya. Gambaran lah nih Gambaran. ke Sevenus, siapa tahu ntar berapa tahun kemudian Sevenus Ya. tuh di casting nih sama Naila Iya, sebagai sama produser. Naila. Keren gitu. Aku pengen jadi produser film, pengen bawain tema 90-an. Guys, kenapa tuh 90-an? Karena kayak keren aja gitu, nostalgia ke zaman-zaman dahulu. Jadi ada sejarah-sejarahnya juga, zaman dulu tuh kayak gimana. Betul. Kalau modern-modern yang sekarang kan banyak gitu ya, aku gak terlalu suka. Cuman kalau yang zaman-zaman dulu menurut aku pasti itu menarik banget sih. Keren ya garapannya gitu. Iya, amin, semoga bisa Mantap ya. lah. Ini by the way, Paco dan Sevenus bisa lihat ini kira-kira di tangannya itu sebenarnya ada apa sih? Oh iya guys, Ini Dara juga bukan bakat di aktris doang ya. Dia Iya. juga, aduh banyak bisa Jadi kayak ular kobra. Banyak bisa. Keren banget. Ini anaknya tuh nyenik banget gitu ya, teman-teman nih nanti kalau school tour ke SMA 7 masuk sebelah C, wah langsung Ketemu Naila pasti langsung mencium aroma seni. seni. Penuh dengan seni gitu. Ini Naila, wah ini kita benar-benar sebagai temannya Naila bangga gitu ya, bisa acting, bisa main gitar. bisa Apalagi pinter. keren nih. Ini
Boleh dong, ini kita nyanyi dong sama Nyanyi dong. Seveners. Nyanyi apa nih? Apa ya? Kalau nyanyi Malu. oh best part aja gimana best part? Best part. Boleh, gampang deh. Tuh 2, 3. Didn't know, babe, when you hold me, kiss me slowly, it's the sweetest thing. And don't change, you got it my way, even know that you are. You're a comforter in the morning. You was such a rain when it's pouring. Would you give yourself to me? Give it out. Oh, I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're a star. Mantap, Maya, mantap. Masih bisa main gitar gak? Bisa besok lah. Oh besok. Ditunggu, stay Ditunggu tune di ya. kelas. Oke, so. Oke nih, les ya Seveners sebelum penutupan dari podcast yang menginspirasi nih. Kira-kira dari Naila Salsabila seorang ini, apakah ada nih motivasi bagi Buat- Seveners ya, gitu? betul. Kata-kata hari ini. Buat anak-anak. Kata-kata hari ini ya. Yes, benar kata hari ini. Spill. Yang pertama, menjadi diri sendiri itu lebih baik daripada menjadi orang lain. Kata-kata hari ini ya guys. Kata-kata dari seorang Bukan hari ini aja, buat Oh, tahun iya. depan, buat bulan depan, buat Seterusnya. terusnya, Iya, buat seterusnya. selamanya. Nah, ini udah wah sebuah kata-kata motivasi yang mampu bisa menginspirasi teman-teman Seveners dari seorang Naila Salsabila gitu. Yeay. Nah, jadi ini ya teman-teman, kita hasil dari buka-bukaan nih di acara podcast ini bersama seorang Naila artis. Salsabila. Iya, Naila Salsabila sebagai seorang artis tunjuk bisa dan juga sebagai siswa yang berprestasi ini Seveners. Semoga bagi kita semua ya, bukan bagi Seveners doang, bagi aku dan Paco gitu bisa menginspirasi gitu. Banyak banget nih pesan yang bisa didapat dari kisah Naila gini, dari time management gitu kan, terus cara berkomunikasinya gitu kan, karena banyak pihak yang dilibatkan dalam kisah perjalanan Naila Salsabila ini. Dan yang terpenting, kita harus bisa memposisikan diri juga ya, dan menjadi diri sendiri dimanapun kita berada. Itu paling. Semoga podcast kita kali ini sangat memotivasi gitu para Seveners dan bisa membawa kebaikan selalu. Amin. Oke, sekian ya. Sekian. Udah. Udah, kita berpisah sama artis kita. Atau Seveners. tapi kita tetap ketemu sih. Iya. Nih bagi Seveners yang mau bertemu sama Naila Salsabila, Bentar aja kelas 11J 11J, di ya, samping benar. ruang multimedia. Wih, benar. udah kayak artis nih ya. Iya, artis besar, artis 11J gitu. Oke. Bisa dia mau minta tanda tangan. Iya bener ya, tanda tangan. Promosi Pusmak juga gitu. Oke, Masuk gitu. Masuk guys. Ya bener. Oke. Oke. Podcastnya kita tutup. Goodbye Seveners.